Mari kita naikkan lagu ini, Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dapat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita naikkan lagu ini. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Shalom saudara-saudari, mari kita sama-sama doa tentang kehidupan Tuhan Allah. Bapa Tuhan yang di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Bapa Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Roh Kudus terus pimpin kami ke dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kalian suka makan mie Maggi segera kah? Maggi mie? Kalau Maggi mie dimasak, mesti dimasak dengan hati-hati kan? Kalau tidak, Maggi mie itu akan dimasak sampai dia terlalu lembut kan? Hari ini, bila kita bincang tentang hubungan antara satu sama lain, juga macam masak mie Maggi, kita harus menekalkan atau menguruskan hubungan antara satu sama lain dengan hati, dengan teliti. Zaman kerja Kristen baru mula zaman dahulu. Rasul Paulus sudah tahu tentang tekanan untuk mengurus hubungan antara satu sama lain. Hari ini, bila kita lihat, bila dia menulis kepada jemaat di gereja Kolose, dia sudah bincang tentang hal ini. Mari kita tanya sekali, Rasul Paulus, macam mana kita mencari hubungan antara satu sama lain? Mari kita buka ke buku Kolose, bab 3, ayat 12 sampai ke 13. Kolose, bab 3, ayat 12 ke 13. Alkitab berbunyi sebegini. Kamu umat Allah. Allah mengasihi kamu dan memilih kamu supaya menjadi miliknya sendiri. Oleh itu, kamu harus berbelas kasihan, baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan bersabar. Hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni apabila ada yang menaruh dendam terhadap orang lain. Kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Buku Kolose yang saya cakap tadi adalah sebuah surat yang Paulus tulis kepada jemaat Kolose pada masa itu. Tujuan dia menulis surat ini adalah untuk menggalakkan dan membantu mereka semakin matang dan menjadi matang sepenuhnya dalam Kristus. Paulus mulakan buku Kolose dengan berterima kasih kepada Tuhan bagi jemaat Kolose. Bab 1, seterusnya Paulus pun memuji nama Tuhan Yesus dan katakan dia sudi melayani jemaat Kolose. Dari bab 2 sampai ke akhir, Paulus pun mengajar jemaat Kolose untuk menjadi seorang Kristian yang lebih matang. Hari ini, yang kita belajar tentang hubungan antara satu sama lain adalah salah satu ajaran yang ada dalam bab 2 ke bab 4 sini. Sekarang, mari kita sekali lagi kita lihat ke ayat 12. Kalian boleh lihat dalam Alkitab Anda juga. Paulus yang mula dengan 3 perkataan yang amat berkuasa. Kamu umat Allah. Wow. Apa yang kita belajar di sini adalah kita harus memastikan pengenalan ataupun identiti kita. Contohnya macam mana kita bezakan orang Indonesia dan orang Malaysia dengan IC atau pasport kita kan. Jadi kita harus memastikan identiti kita sebagai umat Allah. Allah mengasihi kamu dan memilih kamu supaya menjadi milik Allah sendiri. Jadi bagaimana kita boleh pastikan bahwa kita adalah umat Allah? Saudara-saudari, kamu haruslah benar-benar mempercayai Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat kamu, menjadi ketua hubungan kamu dengan orang lain. Melalui kematian atas kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia menyelamatkan kita semua. Mengapa identiti ini begitu penting sekali? Kerana dalam ayat 12 ini, Paulus kata, umat Allah, mereka tepat berbelas kasihan, baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan bersabar. Tambah lagi dalam 1 Yohanes bab 4 juga sebegini, kita mengasihi orang lain kerana Allah mengasihi kita dahulu. Semua kuasa ini mengasihi orang lain adalah kurnia Allah. Kalau kita tidak ada Allah dalam hati kita, kita pun tidak dapat mengasihi orang lain.
Jadi sekarang kita sudah pasti tentang identiti kita sekarang. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memberkati hubungan kita dengan orang lain. Hubungan antara satu sama lain adalah satu tekanan yang besar, kan? Mungkin untuk sesetengah orang. Mau menjalin hubungan yang baik dengan orang lain adalah satu cabaran. Jadi kita perlu mengakui bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang berdosa yang hidup di kalangan orang berdosa. Jadi konflik memang tidak dapat dielakkan. Semakin banyak orang dalam satu kumpulan, semakin banyak masalah. Seperti dalam satu keluarga, kerja, atau mungkin tempat yang kamu bekerja. Jadi apa masalah yang mesti kita selesaikan? Masalah hubungan antara satu sama lain. Masalah antara sama istri, masalah antara ibu bapa dengan anak-anak, masalah antara kawan-kawan, kolik-kolik, masalah antara jemaat-jemaat, jemaat dengan pastor. Semua ini mungkin berlaku dan perlu diselesaikan. Jadi kita tentu boleh sama-sama menghadapi apa masalah lain yang akan datang kalau kita mengurus hubungan kita dengan baik. Jadi macam mana Paulus ajar tentang menyelesaikan masalah hubungan? Kadang-kadang banyak masalah berlaku sebabnya kita adalah orang yang berdosa dan bergaul dengan orang berdosa. Kita mementingkan diri sendiri. Jadi macam mana kita hapuskan masalah tersebut? Dalam ayat 13, Paulus berkata, hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni apabila ada yang menaruh tentang terhadap orang lain. Kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Jadi macam mana kita selesaikan? Yang salah satu adalah kita mengakui bahwa gereja adalah satu tempat orang berdosa berkumpul. Martin Luther, dia pernah berkata, berani hidup sebagai orang yang berdosa. Maksudnya, bukan kita berani pergi berdosa, tetapi kita berani untuk mengakui dengan rendah hati bahwa saya dan rakan saya dan ahli-ahli keluarga saya juga akan ada konflik. Keluarga Kristian ke, keluarga lain ke, memang sama. Ada kelemahan, gagal, ada perjuangan dengan dosa juga. Jadi, hari ini kita belajar. Kita perlu bantuan dari Tuhan. Bantuan dari kawan-kawan. Amin. Saudara-saudari yang sekalian, sekarang kita masuk ke masa untuk kita renung dan berdoa. Ada dua perkara untuk kita sama-sama renungkan. Yang pertama, kita berterima kasih atas rahmat Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan simpan kita di gereja yang kita berada sekarang. Mohon Allah membantu kita untuk menjadi pendamai dalam gereja. Yang kedua, kita berdoa untuk saudara-saudari di gereja agar menjalin hubungan yang baik antara satu sama lain dan berusaha melayani Allah, memperluaskan kerajaan Allah bersama. Mari kita berdoa. Saudara-saudari, mari kita doa tutup. Bapa Tuhan yang di surga, sekali lagi kami bersyukur dan mengucap terima kasih atas rahmat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudi datang ke dunia ini, firman menjadi manusia, hanya untuk menyelamatkan semua kami yang berdosa daripada binasa. Yesus Kristus mengasihi semua kami, menyelamatkan semua kami dan memilih semua kami
untuk menjadi umat-Mu, menjadi umat Allah. Bapa Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Khasnya dalam hubungan kami dengan orang lain. Bapa Tuhan membantu kami supaya kami mempunyai kebijaksanaan untuk memuliakan nama-Mu dalam hubungan kami juga. Bapa Tuhan, kami juga serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon kesejahteraan-Mu, kesukacitaanmu berserah dengan kami dan juga ahli-ahli keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.